Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dami dari kelompok 4, kelas 1A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang ilmu biomedik dasar, tentang biokanika pada sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Fadia dengan NIM 11300220089 dan saya bersama rekan saya. Saya Siti Rahmawati dengan NIM 11300222038. Saya Eli Arnolfi Ibrahim Manjau dengan NIM 11300220075. Saya Aisyah Safira Rahmah dengan NIM 11300220083. Di sini ada table of contents yang tentang pertama biokanika, yang kedua mekanika tubuh, dan ketiga perubahan posisi. Biomekanika. Definisi dari biomekanika adalah menurut Frankel dan Norsin 1980 merupakan ilmu untuk analisis sistem kerangka otot manusia. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Konsep dasar biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Konsep dasar biomekanika. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga ilmu tersebut menjadi biomekanika. Biomekanika tidak saja digunakan untuk perbaikan teknik cabang olahraga, tetapi juga banyak digunakan oleh para ahli di luar ilmu olahraga, misalnya di bidang kesehatan, desain, dan alat-alat kebutuhan manusia. Ruang lingkup biomekanika yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Contohnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menerima cerebral palsy, menurut Developmental Biomechanics. Biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan kemungkinan terjadi cedera, menurut Biomechanics of Exercise. Ruang lingkup biomekanika, rehabilitasi mekanik, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Sport mekanik, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga. Misalnya, analisis teknik identifikasi cedera olahraga. Equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Misalnya, desain raket teknis, bulu tangkis, sepatu atletik, sepeda balap. Penerapan prinsip biomekanika dalam keperawatan. Dasar dari prinsip kerja biomekanika dalam hukum Newton yang terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Contoh, ketika tubuh dalam keadaan istirahat, semua otot dan organ lain juga dalam keadaan rileks. Maka ketika kita akan menggerakkannya harus dimulai dari perlahan-lahan. Perlu pemanasan. Jika secara tiba-tiba digerakkan, maka kemungkinan akan terjadi cedera pada organ. Hukum 2 Newton. Contoh, daya otot yang diperlukan akan lebih besar ketika mengangkat beban yang berat dibandingkan dengan ketika mengangkat beban yang ringan.
ketika mendorong sebuah kereta pasien atau kursi roda. Daya yang diperlukan lebih besar ketika mendorong pasien yang berbadan besar dibandingkan dengan ketika mendorong pasien yang bertubuh kecil. Hukum 3 Newton. Contoh, ketika telapak kaki menginjak tanah dan mendorong ke belakang, maka tanah akan membalas dengan memberikan gaya yang besarnya dengan arah ke depan sehingga badan akan terdorong maju. 2. Mekanika tubuh. Definisi dari mekanika tubuh. Mekanika tubuh atau mechanics body adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf sehingga individu dapat mengangkat, bergerak, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Penggunaan mekanika tubuh yang tepat dapat mengurangi resiko cedera sistem muskuloskeletal. Mekanika tubuh juga dapat memfasilitasi pergerakan tubuh yang memungkinkan mobilisasi fisik tanpa terjadi ketegangan otot dan penggunaan otot yang berlebihan. Hal-hal tersebut mencakup kesegarisan tubuh atau body alignment, keseimbangan tubuh, dan koordinasi gerakan. Prinsip dari mekanika tubuh yaitu mekanika tubuh penting bagi perawat dan kliennya. Hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan mereka. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah kecacatan serta untuk menjaga keselamatan klien. Mekanika tubuh bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kerjasama. Perawat menggunakan berbagai kelompok otot untuk melakukan aktivitas keperawatan seperti mengangkat atau memindahkan klien. Perubahan posisi. Positioning atau perubahan posisi bertujuan untuk mencegah rasa tidak nyaman pada otot, mempertahankan tonus otot, mencegah terjadinya komplikasi imobilisasi seperti ulkus, dekubitus, kerusakan pembuluh darah, dan kontraktur. Perubahan posisi ini adalah salah satu contoh penerapan biomekanika pada sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan. Macam-macam posisi pasien yang dapat diterapkan untuk penerapan biomekanika. Yang pertama ada supinasi atau posisi pasien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit elevasi dengan menggunakan bantal. Yang kedua ada pronasi, yaitu kebalikan dari supinasi. Posisi pronasi ini adalah posisi pasien berbaring di atas abdomen atau telungkup dengan kepala menoleh ke samping. Selanjutnya ada posisi Fowler atau semi Fowler. Merupakan posisi tempat tidur dengan menaikkan kepala dan dada setinggi 45 derajat tanpa fleksi lutut. Sedangkan posisi semi Fowler merupakan posisi yang sama dengan Fowler, hanya saja bersudut 15 derajat sampai 45 derajat. Yang keempat ada Sims, yaitu posisi semipronasi. Pada posisi ini lengan bawah ada di belakang tubuh pasien, sedangkan lengan atas ada di depan tubuh pasien. 5. Lateral. Posisi lateral adalah posisi pasien berbaring pada salah satu sisi bagian tubuh dengan kepala menoleh ke samping. Selanjutnya litotomi, membaringkan pasien dengan posisi terlentang dengan kedua paha diangkat dan ditarik ke arah perut, sedangkan tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Yang ketujuh, Trendelenburg, yaitu posisi memberikan klien dengan kepala lebih rendah daripada kaki. Yang kedelapan, anti-Trendelenburg, sedangkan posisi anti-Trendelenburg adalah membaringkan klien dengan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki. Dorsal recumbent, membaringkan pasien dengan posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak di atas tempat tidur, sedangkan kedua belah kaki direnggangkan. Yang ke-10, niches. Posisi ini adalah posisi genuflektoral, yaitu memberikan pasien dengan posisi menungging, kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur. Yang ke-11, orthopneu. Posisi orthopneu merupakan adaptasi dari posisi Fowler tinggi. Pasien duduk di atas tempat tidur atau di tepi tempat tidur dengan meja yang menyilang di atas tempat tidur. Conclusion.
Biomekanika merupakan ilmu untuk analisis sistem kerangka otot manusia. Dasar dari prinsip kerja biomekanika adalah hukum Newton yang terdiri dari hukum Newton 1, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Mekanika tubuh atau mekanik body adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf sehingga individu dapat mengangkat, bergerak, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Contoh dari penerapan biomekanika pada sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan adalah dengan positioning atau perubahan posisi pada pasien setiap 2 jam sekali yang bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi imobilisasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.